Khairan barakum pada Pak Haji telah menyampaikan kata sambutan. Baik, selanjutnya kata sambutan dari Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faizal SKM Mars. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara ini serak karena hampir sebulan full, pagi siang malam dibuat protokol jadi habis gasnya. Sebanyak-banyak namanya ikan, tentulah sedap si ikan kakap. Hikmat pendidikan akan terus kita jalankan hingga generasi Dumai pintar dan beradab. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami banggakan kakak kami ini Ibu Parda Asad dari Pekanbaru. Beliau sekarang duduk di DPRD Provinsi Riau dari partai kami Nasdem, dan alhamdulillah ini yang sudah kesekian kali beliau duduk dan kami sengaja undang kemari. Nanti saya cerita sedikit lah tentang beliau. KPK ini tulang kami nih yang selalu luar biasa. Walaupun banyak goyang-goyang sana sini, tapi alhamdulillah beliau tetap komit bagaimana guru TPK sejahtera untuk kedepannya. Yang kami hormati kakak kami Anila Arhab berserta suami, yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Panekan Nasibuan Ojidom yang hadir juga pada hari ini, dan seluruh kepala sekolah dan guru-guru TPK yang kami banggakan dan muliakan, cecek tuan perempuan berbahagia. Masuk ke inti, hari ini alhamdulillah kami PMK Dumai telah menganggarkan untuk seluruh guru TPK, seluruh kader Posyandu. Insyaallah ini kami lagi data untuk kami berikan BPJS ketenagakerjaannya. Kenapa kami takut kalau Bapak Ibu naik kereta nanti tahulah sudah memang takdirnya jatuh sebagainya, Bapak Ibu dijamin untuk jiwanya. Dan alhamdulillah ini kami sudah anggarkan, termasuk juga seluruh pekerja-pekerja non formal kami siapkan. Dan alhamdulillah juga berkat doa Bapak Ibu sekalian kita mendapat 30 miliar kami sisihkan sebagian untuk yang tak mampu, sebagian yang guru TPK semuanya, sehingga kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa nyaman dan didoakan tetap sehat walafiat. Yang kedua, hari ini kami terima kasih banyak kepada seluruh guru-guru TPK, karena hari ini alhamdulillah program kami hikmat pendidikan, karena ada 7 hikmat yang hari kami gesah. Pertama, hikmat pendidikan, yaitu siswa beradab. Hari ini alhamdulillah anak kita sudah makin banyak hafal Qur'annya, dan ini berkat Bapak Ibu guru semuanya, saya yakinlah. Dan kami terus setiap saya sabar Jumat, sembari maghrib saya sampaikan, tolong hidupkan maghrib mengaji. Anak-anak semua masukkan ke TPK, TPA Kota Dumai saya bilang. Dan tahun ini, tahun depan penerimaan kita sudah sedikit wajibkan Pak, walaupun belum maksimal, kami sudah haruskan anak-anak masuk SD harus bisa Iqra. Anak-anak masuk SMP harus ada minimal surat keterangan dia masih belajar di TPK atau TPA. Wajib dia harus punya sertifikat ataupun surat keterangan dari TPA TPK. Kenapa? Karena selain orang tua Pak harus dikeraskan untuk baru mau dia. Karena banyak orang tua tidak peduli. Tapi kalau les bahasa Inggris, les matematika, berapapun dia bayar. Tapi tahun depan kami sedikit sosialisasi, tapi 225 kami wajibkan. Karena kami ingin TPA, TPK baik di kedua dan hidup. Kalau Pak Tanjung punya tak perlu promosikan karena mereka open. Pak Tanjung punya ini. Ini muridnya terlalu banyak nih, Pak Ustaz Tanjung. Yang kedua, bagi sekalian, insyaallah sesuai janji kami. Sesuai janji kami sebelum kami masa akhir jabatan nanti Januari sudah kami bayar. Bu, sudah saya tekan perwannya 5.000 Januari baru kita bayar. Jadi kami berharap ya ini bukan gaji lah. Ya uang transport saja karena masih sedikit, masih kecil. Dan kami berharap Bu Nilma penasihat, tolong. Saya lihat teman saya turun ke Bukit Kapur, masih ada guru yang belum terdaftar di kami. Tolong Bapak Ibu kepala sekolah yang memang sudah dia mengajar, tolong dimasukkan. Tapi jatahnya tol real. Tadi kata Pak penasihat betul. Jangan sudah dibilang berdouble-double, jangan. Sayang Pak Bu, ada peluang yang lain bisa masuk. Kami berharap semua yang sudah mengajar ngaji yang di seluruh Kota Dumai kita masukkan, sehingga insya Allah kami bisa hitung betul. Jadi kami berharap ini akan kita bisa maksimalkan, sehingga insya Allah juga dapat memicu, mendukung kami dalam program siswa beradab. Jadi mohon Kak Nilma kerjasamanya, nanti insya Allah kami sudah akan lebihkan, sehingga insya Allah bisa kita maksimalkan. Berikutnya Ibu sekalian, kami juga berharap karena hari ini kita nanti Februari akan masuk pesta besar. Karena saya nggak panjang lebar, karena saya nanti juga akan acara lagi. Pesta besar Pak, pesta besar ini akan menentu untuk Indonesia ke depannya. Saya berharap sekalian, kami hari ini
Duduk awal tidak bayar Kak Nilma, tidak bayar Gus sekalian. Kami ingin juga bagaimana nanti DPRD provinsi, DPRD Dumai juga kita jangan Pak Bu terpengaruh dengan NPWP, nomor piro, wali piro. Mungkin sayang uang yang terima tidak akan berkah, tidak akan berkah. Ada aja. Jadi saya mohon pada kita semua, tolong kita kampanyekan minimal di keluarga kita, minimal tetangga kita, ataupun kalau dekat kita. Saya yakin Ibu sekalian, saya hari ini mohon maaf, rasanya mimpi Bu, mimpi membangun Dumai hanya 3 tahun 2 bulan bisa merubah Dumai. Mohon hari ini alhamdulillah Ibu sekalian, saya tidak perlu sampaikan jalan-jalan, sekolah, pendidikan. Bukan wali kotanya Bu, tapi kata Allah, intan surullah yansurkum, kata Allah, wa sabit aqdamakum, kata Allah. Kalau engkau bantu agama kata Allah, pasti Allah bantu kita. Ini saya rasakan betul Bu. Rasanya mimpi Bu. Kemarin dapat 30 miliar, rasanya enggak ada yang kita rasanya hari ini kita 30 M dapat Bu. Hari ini alhamdulillah 30 M saya tuangkan Bu ke jalan Hang Tua, jalan Hemuru, jalan ini Bu, jalan Janur Kuning. Kita rapiin semua Bu, drainase, bantuan BLT Bu. Setiap uang yang kami dapat kami bersyukur Bu. Walaupun 1 M, semua kami curahkan untuk pembangunan Dumai. Karena hari kami berlari Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk bangun Dumai. Dumai sudah sangat tertinggal Bu. Kami tidak sebut yang lama-lama biar kuburan kubur. Kita bicara ke depan. Kami ingin Ibu sekalian, Kak Pardianya kakak kami. Saya mohon maaf, saya maju wali kota Bu, mohon maaf. Beliau bantu cash uang pribadi. Saya sampaikan hari ini. Saya sampaikan walaupun dapat beliau. Saya tidak punya uang, bukan apa habis untuk bayar partai lain. Kalau Nasdem memang betul-betul tidak terlalu mahal. Maka hari kami bawa ustaz, bawa dai-dai agar dia tahu juga. Saya bukan kampanye mohon maaf, saya mau menyatakan real. Ibu silakanlah saya punya partai bayar Nasdem. Saya alami betul dan saya support Kak Farida. Rasanya hari Ibu sekalian, saya mohon bantulah, mohon doa lah. Mohon doa karena juga beliau maju juga DPRD Provinsi Riau. Asbab bantuan beliau saya ada di sini. Dan kami juga Ibu sekalian, saya ke depan kalau Allah izinkan, mohon maaf, saya tidak mengharap Ibu sekalian kalau Allah izinkan, karena saya juga butuh 7 kursi Nasdem untuk DPRD Dumai. Kenapa saya ingin Nasdem salah satunya pendukung kami maksimal bangun Dumai. Saya sudah alami betul Ibu sekalian. Ada Ustaz Panekan, ada Hasni, ada Ustaz Pojidomo, silakan saja. Kenapa? Ini berkah Dumai, berkah kita Ibu sekalian. Dan saya titip, Bu Partai tidak pernah nampak, bukan apa banyak yang bantu Dumai. Tapi mohon maaf ada DPRD yang lain, Bu, Kak Partai yang purnama akan bantu kita Ibu sekalian. Gang-gang kita bantu. Itu yang terapkan Bu, DPRD provinsinya, itu yang terapkan. Bukan seremonial juga tegas hari ini. Kenapa? Anak saya kuliah di Sumbar di Padang Panjang diisi. Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu lihat. Sumbar Bu APBD kecil. Bayangkan lepas dari Kampar Bapak Ibu lihat. Rigidnya sampai ujung. PAD APBN dari rumah 13 triliun tiap tahunnya Bu sekalian. Mana DPRI? Mana DPRD provinsi Bu? Kalau Bapak Ibu hanya mengharap Bapak Ibu jumpa, Bapak Ibu kenal dekat, mohon maaf Bu, tidak akan signifikan Dumai kita. Kalau tertipu Bu. Saya sering keliling, saya nggak peduli, saya nggak peduli. Dewan yang hanya sifatnya seremonial udahlah, tutuplah. Ustaz-ustaz yang termalu, mohon maaf. Saya berharap dulu ya, semua Allah tentukan. Di luar mampus Allah tentukan siapa wali kota, siapa DPD. Yang penting jangan kita mencaci, jangan kita menjelekkan, jangan menghina, dan jangan saling mengklaim. Bapak Ibu sekarang alhamdulillah ini berkat Dumai, pembangunan Dumai luar biasa hari ini berkat doa Bapak Ibu sekalian, saya yakinlah. Berkat doa para ustaz, saya yakin tidak ada kekuatan kita manusia Bu. Kita hanya manusia hina, manusia bodoh, tidak ada yang pintar Bu. Maka saya sampaikan kepada para caleg-caleg tadi, tolong jangan merasa hebat, saya bilang. Dan harus siap kalah, saya bilang. Saya harus sampaikan harus siap kalah. Jangan mengharap pada makhluk. Kalau mengharap pada makhluk kita akan sedikit hari ini. Jadi kami mohon pada para guru-guru yang luar biasa, terima kasih dedikasinya. Kami tidak akan bisa signifikan dosa beradabnya. Dan kami berjanji insyaallah, janji kepada Allah dan Ibu sekalian, nanti September kalau Allah duduk kembali Januari 2025 1 juta yang dijadikan Ibu Nilma akan saya penuhi segera. Jadi kami berharap sekalian mohon support dan kami sekarang terus bergerak membangun Dumai dan doakan Bu, Dumai jadi kota baldatun thayyibatun ghafur. Dan kami berharap sekalian, kami berharap hari ini silahkan. Mungkin Bapak Ibu punya pilihan silahkan. Saya tidak Dumai 1 triliun. Alhamdulillah saya 2 triliun bagi kita. 2 triliun bagi kita Bu. Makanya hari mohon maaf, jalan, sekolah semuanya terpenuhi semuanya. Hari ini alhamdulillah Bu, semua saya ke Bukit Kapur, saya ke Selinsing, ke Sungai 9. Kemarin saya maulid Bu di Sungai Teras, di Sungai 9 Bu.
Kakak tidak banyak Bu. Kalau segi politik untuk apa kita bangun? Tapi di warga kita, tanggung jawab kami wali kota. 1,5 kami bangun Bu. Sangat senang mereka Bu. Bayangkan kita di Dumai air bersih dapat Bu. Di sana nggak sama sekali. Kami bangun tempat Simas, menangis mereka Bu. Dapat sumur berdalam, menangis. Tidak pernah mereka menikmati air bersih. Bayangkanlah. Sekarang sudah 9 bulan alhamdulillah kami fokus untuk air bersih. Jadi mereka menikmati. Walaupun belum semuanya. Bohonglah kalau Haji Faisal menjanjikan semua bohong. Semua gang bohong, nggak mungkin. Dengan 3 tahun kami membuat gang drenase, nggak mungkin. Tapi hari ini kami bersyukur pada Allah SWT, hampir semua kelurahan menikmati uang rakyat. Hampir semua kelurahan menikmati uang pemberi ibu sekalian. Bapak Ibu lihat, kami nggak perlu sampaikan. Dan mohon doanya ibu sekalian agar kita terus berkelanjutan oleh diri kita makin baik. Dan kami hari ini berharap Bapak Ibu sekalian mohon doanya agar insya Allah anak-anak kita Bu hari ini, mohon maaf, saya Pak Ustadz Anjung keliling sekolah SMA. Bayangkan Bu, anak kita yang sholat subuh hanya 10%. Semua SMA 10% sholat subuh. Yang sholat subuh berjamaah Ibu mau tahu, hitungan jari Pak, hitungan jari yang sholat subuhnya. Salah siapa? Salah kita semuanya. Kenapa? Dari PAUD-nya, dari TK-nya, SD, SMP tidak ada basic agama. Maka kami dengan Ibu Kadis Pendidikan, dengan kepala sekolah berkomitmen bagaimana membentuk karakter anak. Membentuk karakter anak tidak bisa langsung Bu, ada proses. Saya lihat progresnya cukup baik dari tahun ke tahun. Dan kami terus bagaimana kami juga peduli, kami sangat berharap bantuan semua guru-guru TPQ. Kenapa? Dengan Ibu semangat mengajar, Ibu mendengarkan hafalan Quran mereka, Ibu sabar mendengar mereka. Saya yakin Bu, anak-anak lasak semua Bu, pasti bandel macam-macam lah. Tapi kalau Ibu sabar, Ibu ikhlas, Ibu dapat double, dapat pahalanya, berkah Ibu semuanya. Dan kami juga berharap anak kami juga Bu, anak kita, insya Allah hafalan Qurannya baik, sholatnya baik. Sehingga saya yakin next 10 tahun, 20 tahun ke depan anak kita menjadi yang terbaik. Terakhir Bu, ini kami sampaikan, nanti kami Desember akan seleksi untuk santri di DEC 70 orang. Kayak nanti anak murid Ibu yang tamat yang kelas 6 SD hari ini, kita ada 70 orang Bu, 20 orang free di DEC, di kantor PI Ulama. Ini kami sudah siapkan untuk kita didik dengan Sulaimaniyah Turki Bu. Kami memang tidak mau macam-macam, kami ingin Turki langsung mereka apa full free Bu. Yang free kami menyiapkan tempat mereka 20 free sampai ke Turki, sampai S1 S2-nya. Jadi kami mau nanti Bu, kalau ada nanti bisa seleksi, karena seleksi nggak kami, seleksi langsung dari Turkinya, langsung Sulaimaniyah Turki. Dan insya Allah Desember kita seleksi, kita bulan 11 kita sampaikan edarannya, sehingga insya Allah 70 anak ini akan betul-betul menjadi anak yang menjadi generasi terbaik. Karena kami berharap, karena kami lihat di Medan Bu, di Pekanbaru hanya satu kita, satu di Pekanbaru di Panam, dan luar biasa Bu, tempat kamarnya, kelasnya, standar belajarnya, kamar mandinya, pakaiannya luar biasa. Saya lihat Bu, ini cukup menjadi momen terbaik. Karena next kami hari ini bagaimana Dumai, selain juga industri, ada destinasi lain. Hari alhamdulillah DEC sekarang Dumai Center menjadi ikon kami yang kedua. Hampir 2.000-3.000 orang berkunjung ke Dumai, ekonomi hidup. Berikutnya nanti kami buat juga wisata kesehatan. Hari ini alhamdulillah Al Bros sudah mulai jalan. Sapira dibangun tahun depan, di Purnama juga bangun. Jadi selain orang berobat Bengkalis, Rohil sekitar berobat kemari, mereka nginap di hotel, mereka makan di Pak Datuk, makan di rumah makan kita, ada ojek online-nya, nginap di hotel kita. Untuk apa? Untuk ekonomi tumbuh. Next, terakhir, kami akan buat wisata pendidikan. Ini Sulaimaniyah Turki pemicu agar standar pondok pesantren di Dumai kita terbaik bagus sekali. Ini kami akan coba. Yang kedua, alhamdulillah kami juga dengan Mas Yono di yang di Sidoarjo, alhamdulillah ini juga bangun putra putri juga standar baik Bu. Dan insya Allah doakan Bu, kami juga lagi bangun pondok pesantren IT modern dan juga dakwahnya. Lagi di SMK 5 kami lagi bangun, ini lagi peletakan lagi bangun untuk kelasnya. Dan insya Allah ini akan kita seleksi terbaik. Kami ingin, mohon maaf, anak saya 3 Bu, saya 4 pondok. Anak saya pondok pertama di Kuningan, satu yang baik Bu, tapi yang lainnya kecipratan. Akhirnya banyak anak masuk ke sana. Yang nomor 2 di Pekanbaru, yang nomor 3 di Solo Bu. Begitu sama juga Bu. Jadi kawasan pondok ini menjadi pemicu. Kami ingin Dumai ada pondok yang baik. Sehingga insya Allah dia anak Bengkalis, bahkan anak luar Bengkalis, anak luar Riau, pondok kemari. Akhirnya apa? Rumah sewa laku Bu, orang mau makan laku, dampak ekonomi. Maka insya Allah nanti selain industri,
juga DIC, ada wisata kesehatan, ada wisata pendidikan. Ini untuk apa? Agar pertumbuhan ekonomi baik. Hari alhamdulillah sudah cukup baik, tapi semakin banyak kita membuat destinasi, saya sangat yakin Dumai ke depan akan menjadi luar biasa. Dan kami berharap bagi sekalian tetap semangat, tetap berjuang untuk agama. Saya yakin kita hidup dunianya sebentar saja Bu, kata Nabi 60-70 tahun. Rasanya sayang Bu, sayang waktu yang Allah berikan kepada kita. Kalau hanya kita mengharap duniawi sayang. Kita harus berimbang. Berimbang nggak mungkin Bu. Saya yakin nggak mungkin kita 50-50. Pasti yang minimal dapat 20% saja kita untuk agama sudah baik. Jadi kami berharap mari Bu, anak kami titip pada bapak ibu sekalian, tolong kami titip dua, satu tahsinnya, kedua sholatnya, bonusnya hafalannya, sehingga insya Allah anak kita menjadi generasi terbaik. Kami mohon maaf bapak ibu sekalian, kami tidak bisa habis karena kami langsung ke depan Ramayana acara Polres. Nanti kami juga maulid Nabi di Muslimin. Kami doakan ibu sehat walafiat, yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh, yang punya utang cepat lunas utangnya, yang belum punya rumah cepat dapat rumahnya, amin. Yang belum cepat dapat anak cepat dapat anaknya, amin. Yang udah nikah cukup satu, tidak boleh dua apa lagi, satu aja. Jadi kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wali Kota. Alhamdulillah hari ini cukup lama ya. Baik.